Ketika ada orang setiap batal wudhunya dia perbahari wudhunya. Kadang ada orang tanya, apa yang dimaksud salat yang tidak pernah putus dan wudhu yang tidak pernah batal? Istilah orang Bugis sempajat tepetu jenek teluka. Bermacam-macam caranya orang menjelaskan. Tapi sesungguhnya yang dimaksud, apa yang dikatakan sempajat tepetu salat yang tidak pernah putus, ketika seorang hamba tidak pernah putus ingatan kepada Allah. Deneng kanat petu paring ngeran dari pungela ta'ala. Tidak pernah putus ingatan kepada Allah. Secara hakikat dia salat, tapi secara syariat tidak. Salat tidak pernah putus, nggak pernah putus ingatan, nyambung terus dengan Allah. Dan ketika seorang hamba tidak pernah putus ingatan kepada Allah, mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, berarti Allah juga tidak pernah lupa kepadanya. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi zal'adin hudar rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Jamaah zuhur yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Derajat tertinggi yang dimimpikan oleh seorang hamba yang berakal di hadapan Allah ketika mampu menghadirkan pada dirinya mahabbat Allah, cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba mengaku cinta kepada Allah, itu perkara biasa, bisa dilakukan oleh siapa saja untuk memberi pengakuan bahwa aku adalah hamba yang cinta Allah. Tetapi yang luar biasa adalah ketika Allah yang menghadirkan cintanya kepada seorang hamba. Jadi bukan lagi dia yang cinta Allah, tapi Allah yang sudah mencintai dirinya. Itulah derajat pangkat tertinggi. Apa tandanya bahwa seorang hamba pada dirinya itu sudah hadir yang namanya mahabbat Allah, cinta Allah? Apa tandanya yang bisa dirasakan oleh seorang hamba bahwa dia termasuk hamba yang dicintai Allah? Jamaah sekalian, dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia itu terbagi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, ada orang ketika melaksanakan perintah Allah
sebatas yang dia pahami bahwa ibadah yang dia lakukan itu adalah perintah dan kewajiban. Kenapa dia salat? Karena melihat salat adalah perintah dan kewajiban. Kenapa dia berzakat, bersedekah, berpuasa? Karena melihat ibadah itu adalah perintah dan kewajiban. Jadi walaupun mereka melaksanakan ibadah, dorongan yang mendorongnya adalah keterpaksaan. Makanya golongan yang seperti ini sepertinya ketika melakukan suatu ibadah berat rasanya ketika mengerjakan itu suatu ibadah. Tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, ada orang ketika melaksanakan suatu ibadah bukan cuma dipahami bahwa ibadah itu perintah dan kewajiban dari Allah, tapi melihat ibadah itu adalah kebutuhan bagi dirinya. Seperti kita kalau lapar mau makan. Kenapa mau makan? Karena tubuh kita butuh yang namanya makanan. Jadi ketika menjalankan suatu ibadah, sudah hadir pada dirinya melihat ibadah itu adalah kebutuhan. Kenapa aku salat? Rohaniku butuh salat. Kenapa aku berzakat, bersedekah? Rohaniku butuh zakat, sedekah. Dia butuh ibadah. Dia merasa ibadah adalah kebutuhan bagi dirinya. Tingkatan kedua. Tingkatan yang ketiga, dan ini yang tertinggi. Ketika seorang hamba melakukan suatu ibadah, bukan cuma melihat ibadah itu adalah perintah dan kewajiban, bukan cuma melihat ibadah itu adalah kebutuhan, tapi memang kenikmatan yang dia rasakan ketika dia melakukan itu ibadah. Yang dia rasakan kenikmatan, kenyamanan, dan ketenteraman. Yang ketika kita sebutkan kenikmatan, kenyamanan, ketenteraman, sebenarnya sekedar bahasa pinjaman. Karena tentang apa yang dirasakan oleh hamba yang bersangkutan tidak bisa dijelaskan kepada siapapun kecuali oleh orang yang merasakan sendiri itu kenikmatan. Kadang kita lihat seorang kakek, mungkin umur sudah 87 tahun, berjalan terseok-seok ke masjid untuk menunaikan sholat jamaah subuh. Itu pun jalannya sudah sempoyongan, bahkan kaki bengkak, penyakit rombongan. Dengan susah payah berjalan ke masjid untuk menunaikan salat jamaah. Terkadang tetangganya pada ngomong betapa dia menyiksa dirinya, betapa dia menyusahkan dirinya. Kenapa memberatkan diri jalan ke masjid? Allah kan maha melihat bahwa kamu itu uzur. Kenapa dia menyiksa dirinya? Sebenarnya hadirin, hanya pandangan mata kita yang berkata dia tersiksa. Hanya pandangan mata kita yang melihat dia berat. Tapi sesungguhnya yang dirasakan oleh seorang kakek itu kenyamanan, ketenteraman, dan kenikmatan
ketika berjalan menuju ke masjid untuk menunaikan salat berjamaah. Keluar dari rumahnya sudah hadir itu kenikmatan. Berjalan langkah selangkah makin dekat ke masjid Allah, makin hadir itu kenyamanan, kenikmatan yang tidak bisa dijelaskan kepada siapapun. Itulah tingkatan yang tertinggi. Maka itulah tandanya seorang hamba bahwa Allah sudah menghadirkan cintanya pada dirinya. Bapak Ibu, ayat yang kita bacakan tadi itu adalah pintu yang ditunjukkan Allah. Bagaimana seorang hamba mampu menghadirkan pada dirinya cinta Allah. Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai at-tawwabina, orang yang senantiasa bertaubat, wal mutatahhirin, dan senantiasa bersuci. Ayat ini petunjuk Allah, pintu yang ditunjukkan Allah untuk menggapai cintanya. Siapa yang akan hadir pada dirinya cinta Allah? At-tawwabin, orang yang senantiasa bertaubat. Al-mutatahhirin, orang yang senantiasa bersuci. Jamaah sekalian, kalau kita perhatikan kalimat Quran, sungguh maha rahmat Allah. Al-Quran menyebutkan innallaha yuhibbut tawwabina. Yang digunakan at-tawwabin, bukan timbangan at-taibin. Dalam ilmu sharaf itu timbangan-timbangan kata, sigat timbangan bentuk isim fa'il itu ada dua bentuk. Bisa mempergunakan timbangan fa'ilun, bisa juga mempergunakan timbangan fa'alun. Sama-sama menunjukkan pelaku. Kalau yang digunakan timbangan fa'ilun, menunjukkan dilakukannya itu 1-2 kali. Tetapi kalau yang digunakan timbangan fa'alun, menunjukkan dilakukannya itu berulang-ulang. Contoh, kazabah itu fi'il madi, artinya bohong. Tuh, kazabah artinya bohong. Kalau yang digunakan timbangan fa'ilun, maka isim fa'ilnya kazibun, pembohong. Timbangan yang digunakan timbangan isim fa'il kazibun. Oh, berarti ini orang pembohong, bohongnya 1-2 kali. Tetapi kalau dikatakan kazabun, timbangan yang digunakan timbangan fa'alun, maka itu menunjukkan berulang-ulang. Jadi bohongnya itu bukan 1-2 kali, tapi memang profesional pembohong. Tiada hari tanpa dusta, tiada hari tanpa bohong. Qatilun dari katalah, membunuh. Qatilun, pembunuh, timbangan fa'ilun, mungkin membunuh 1-2 kali. Tapi kalau dikatakan qatalun, timbangan yang digunakan fa'alun, berarti itu mungkin pembunuh bayaran, setiap hari membunuh. Kembali ke ayat, tabah, bertaubat. Allah bukan gunakan taibun, orang yang bertaubat,
Tapi yang Allah gunakan timbangan fa'alun, tawwabun. Innallaha yuhibbut tawwabina, berbentuk jamak. At-tawwabin, ta'im, tawwabun, menunjukkan bahwa tobat yang dilakukan itu berulang-ulang. Kenapa tadi kita katakan rahmat? Itu artinya, hadirin, mungkin seorang hamba ketika melakukan dosa, melakukan satu kesalahan, ketika terjadi itu kesalahan, langsung dia sadar, bertobat kepada Allah. Betapa dia merasa hina, rendah di hadapan Allah, berusaha untuk tidak salah, berusaha untuk tidak keliru. Tapi ternyata yang namanya manusia biasa, betapa dia menjaga dirinya untuk tidak salah, untuk tidak berdosa, ternyata terjadi lagi itu dosa, walaupun dosa yang sama. Maka Allah isyaratkan, hambaku, ketika engkau berusaha menjaga dirimu untuk tidak salah, tidak berdosa, tapi ternyata kamu salah, dosa lagi, jangan ragu, tobat lagi. Menyesal dia, menangis dia, tidak mau melakukan kesalahan, tapi ternyata berdosa, salah lagi, tobat lagi. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan, betapa Allah memberi kesempatan kepada hambanya. Ketika engkau salah, jangan putus asa, tobat lagi. Jadi pengertian taubatan nasuha, hadirin, jangan dipahami ketika seorang hamba bertobat kepada Allah, lalu dipahami menjamin dirinya tidak akan melakukan kesalahan sampai akhir hayatnya. Siapa manusia yang mampu menjaga dirinya? Kita manusia biasa. Yang dilarang dalam agama adalah jangan sampai hadir pada diri kita prinsip yuznibuna birajai taubah, berani akan melakukan dosa karena berharap bisa bertaubat di belakang. Beda pembahasan. Dosa belum dia lakukan, dosa belum dia kerjakan, tapi dalam hatinya hadir prinsip tidak apa-apa, kerjakan saja dulu, nanti di belakang kita bertobat. Bukankah Allah Maha Rahmat, Maha Pengampun? Dosa belum dia lakukan, tapi berani akan melakukannya karena terbayang-bayang bisa bertobat di belakang. Yang begini bukan kesempatan tobat yang Allah akan berikan kepadanya, tapi justru hatinya akan bertambah rusak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, al-mutatahhirin, orang yang senantiasa mensucikan diri. Apakah itu berwudu, apakah tayammum, dan bentuk-bentuk at-tahara yang lain. Makanya termasuk akhlak yang sangat baik, ketika ada orang setiap batal wudunya, dia perbaharui wudunya. Kadang ada orang tanya, apa yang dimaksud salat yang tidak pernah putus dan wudu yang tidak pernah batal? Istilah orang Bugis sempajat tepetu jene teluka. Bermacam-macam caranya orang menjelaskan, tapi sesungguhnya yang dimaksud, apa yang dikatakan sempajat tepetu salat yang tidak pernah putus, ketika seorang hamba tidak pernah putus ingatan kepada Allah. Deneng kanat petu paring ngeran naripung Allah Ta'ala, tidak pernah putus ingatan kepada Allah. Secara hakikat dia salat, tapi secara syariat tidak. Salat tidak pernah putus, tidak pernah putus ingatan, nyambung terus dengan Allah. Dan ketika seorang hamba tidak pernah putus ingatan kepada Allah, mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, berarti Allah juga tidak pernah lupa kepadanya. Bukankah Allah bilang, fazkuruni azkurukum, engeranga wengeratoko,
Ingat aku, niscaya aku mengingat. Berarti ketika seorang hamba tidak pernah lupa Allah, maka Allah juga tidak pernah akan melupakan dirinya. Lalu apa yang dikatakan jenek terluka? Sesungguhnya yang dimaksud adalah orang yang setiap kali batal wudunya, dia perbaharui wudunya, batal wudunya, diperbaharui wudunya. Itu antara lain penjelasan yang dikemukakan dalam beberapa riwayat. Semoga hadirin ayat ini dapat menjadi renungan bersama. Kita mampu hadirkan pada diri kita mahabbat Allah, cinta Allah, lewat pintu yang ditunjukkan Allah, dengan senantiasa untuk selalu membersihkan diri, mensucikan diri. Apakah itu membersihkan, mensucikan diri secara rohani maupun secara jasmani, rohani batiniyah, insya Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighar. Allahumma aftah alaina futuhal arifin innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna minal ulama'il amilin wa ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya Razzaq zul quwwatil matin warzuqna wa barik lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwam